BTTH Kaisar Api, episode 578. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dong dong dong, saat wilayah dunia bawah tanah dilanda pertempuran di mana-mana, Xiao Yan dan tiga kekuatan lainnya juga bergerak maju bersama, mendekatinya sedikit demi sedikit. Semakin dalam Anda menyelami, semakin kuat ancaman dan penindasan dari materi gelap. Dan di antara napas-napas yang menakutkan itu, terdapat banyak ras jahat asing dan penguasa dunia bawah. Yao Ji dan Raja semua binatang, para ahli reinkarnasi tingkat 9, memiliki persepsi yang paling jelas, dan mereka tidak bisa tidak merasa murung untuk sementara waktu. Bahkan dengan kekuatan mereka, saat mereka melangkah ke dunia bawah, mereka menjadi tak berdaya, apalagi sekelompok ahli reinkarnasi tingkat 7 atau 8 di belakangnya. Pada saat bergerak, agar para jagoan di kerajaan malaikat dan dunia manusia di belakang mereka tidak kehilangan target, Xiao Yan dan kelompoknya menjaga jarak yang relatif aman satu sama lain. Mereka tidak bisa mengejar mereka atau membiarkan mereka kehilangan tujuan, selalu ada batas dari visi mereka. Dari persepsi jiwa Xiao Yan yang menembus langit dan bumi, tidak sulit untuk mengetahui bahwa kekuatan kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, dan kekuatan yang dikirim untuk menyerang dunia bawah kali ini benar-benar mendebarkan. Kerajaan para malaikat membunuh para malaikat di bawah komando 2 malaikat agung dan ratusan malaikat elit. Pusat dunia manusia dipimpin oleh penguasa subdunia, Senzi, dan pasukannya yang besar tidak boleh diremehkan. Tunggu. Sepertinya ada gelombang kekuatan iblis yang samar di depan. Pergi. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Yan membawa timnya dan bergegas menuju lingkaran pertempuran pertama. Sekalipun Xiao Yan memiliki kekuatan iblis, tindakannya di dunia bawah dibatasi di mana-mana. Batuk-batuk-batuk, Raja para malaikat yang jatuh, Dewa Maut. Seberapapun dahsyatnya kekuatan dan kemampuanmu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Susu. Dalam pertempuran pertama di tepi dunia bawah, pertarungan antara 4 kekuatan super hampir mencapai tahap yang sangat panas. Yang mulia iblis Xuan Ming dan 2 pembangkit tenaga jahat lainnya terpaksa mundur, tetapi tidak peduli bagaimana kedua raja malaikat jatuh itu menggerakkan formasi pembunuh iblis untuk meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, mereka tidak dapat sepenuhnya memusnahkan yang terakhir. Tampaknya saat ini, mereka juga berada di penghujung pertarungan. Hanya mengandalkan kekuatan ilahi dalam tubuh Raja Malaikat jatuh, mustahil untuk sepenuhnya memusnahkannya, dan situasi telah menjadi buntu untuk sementara waktu. Ya, pada saat itu, sebuah suara pelan perlahan terdengar. Begitu suara itu berhenti, sebuah kuali kuno yang menyala-nyala seperti lonceng muncul begitu saja dari udara, langsung menyelimuti kedua tokoh jahat yang perkasa itu. Puluhan nyala api suci yang berkelap-kelip dengan napas yang menyilaukan berubah menjadi pola-pola suci, mendesak kekuatan kuno kuali Dewa Api untuk sepenuhnya menekannya. Tubuh kedua pria super kuat itu terpelintir, dan mereka mendongak dengan susah payah. Mereka melihat sekelompok manusia bertubuh besar bergegas ke arah mereka, terutama ketika pemimpinnya berkobar-kobar dengan beberapa api suci, ada rasa takut yang mendalam di mata mereka. Dengan kekuatan kedua Raja Malaikat jatuh itu saja, tentu saja mustahil untuk memusnahkan mereka, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan, semuanya telah berubah. Kuali Dewa yang berkobar, berlatihlah untukku. Dengan kekuatannya mencapai tingkat 9 reinkarnasi, dan dengan berkah dari puluhan api suci, kekuatan tempur Xiao Yan telah meroket ke tingkat yang sangat mendebarkan. Aura ilahi yang agung dan hampir menyesakkan, seperti lautan api yang luas, tiba-tiba menyapu keluar dari kehampaan di kuali Dewa Api. Di bawah dampak kekuatan tersebut, tubuh kedua tokoh jahat itu mulai gemetar dan hancur. Kita tidak bisa mati di sini. Kekuatan Fen Jue menggerakkan kuali Yan Shen, dan bersamaan dengan kekuatan api suci, kedua tokoh jahat itu meraung tanpa henti, dan ada sedikit keengganan dalam suara mereka. Namun, tak seorang pun memperhatikan mereka. Setelah Yan Shen Ding menekan keduanya, api suci yang menyilaukan itu seketika mendekat ke tubuh, menembus jauh ke dalam jiwa, dan menghantam tubuh jahat mereka yang sekarat dengan ganas. Bang! Pada saat tabrakan terjadi,
tubuh kedua tokoh jahat itu tiba-tiba berubah menjadi gas-gas jahat yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar, seolah-olah ingin melarikan diri kemana-mana. Sayang sekali bahwa di ruang tertutup kuali Dewa Api, kedua sumber kekuatan lemah itu sama sekali tidak melawan, dan mereka langsung musnah di sini. Jejak kekuatan jahat yang sangat besar juga dikembalikan ke tubuh Xiaoyan dari kuali Dewa Api. Guru, menyaksikan kedua tokoh jahat itu saling jatuh ke tangan satu sama lain dengan begitu mudah, makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya di pasukan jahat di bawah mengangkat kepala mereka dengan susah payah, memandang kuali Dewa Api di langit dengan takjub. Siapapun dapat dengan jelas memahami dan merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Kamu, siapakah kamu? Melihat Xiaoyan melenyapkan lawannya dengan begitu bersih dan cepat, suara Dewa Kematian terdengar gemetar. Napas pria ini bukanlah hal sepele. Tidak mengherankan, lagi pula, kekuatan iblis di dalam tubuh mereka lemah, tetapi Xiaoyan memiliki kekuatan iblis paling murni di dalam tubuhnya, meskipun mereka tidak dapat mengidentifikasi identitas asli Xiaoyan. Mengapa kau memiliki aura kerajaan para malaikat? Sayap hitam pekat di belakang Raja Malaikat jatuh sedikit bergetar, lalu dia menatap Xiaoyan dengan waspada. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak pernah tahu betapa sensitifnya Raja Malaikat jatuh terhadap kekuatan malaikat. Dan di bawah situasi yang tegang seperti itu, sehelai bulu ungu yang telah terlupakan selama bertahun-tahun di dalam tubuh Xiaoyan perlahan muncul, lalu dengan cepat terbang menuju punggung Raja Malaikat jatuh. Dalam sekejap mata, ia terpasang sempurna pada sayapnya yang terlipat. Pemasangan itu tampak alami dan sempurna. Sehelai bulu itu tampaknya terkumpul secara tidak sengaja setelah membantu gadis bernama Qing Yuan untuk membangkitkan garis keturunannya. Sekarang ini, penampilannya justru cocok dengan sosok perkasa bersayap gelap di depannya. Sepertinya ada semacam hubungan yang membingungkan di antara mereka. Binatang kecil. Pada saat itu, pupil mata Raja Malaikat jatuh tiba-tiba memerah, dan satu-satunya nafas iblis dan kekuatan malaikat jatuh yang tersisa melonjak bersamaan, meletus seperti gunung berapi, seolah-olah dia ingin menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping. Bulu itu jelas mengandung fluktuasi garis keturunannya sendiri, bulu itu tidak mungkin dimiliki oleh Ratu Malaikat. Maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu bulu itu dimiliki oleh garis keturunannya sendiri. Sekarang setelah semua ini terungkap dari Xiaoyan, aku khawatir garis keturunannya sudah jatuh ke tangannya. Ini, mantan komandan Ksatria Jin Yao dari Ksatria, Yang Mulia Liu Mingxuan. Pada saat kritis seperti itu, tubuh Liu Yun yang rapuh menegang, sayap malaikat terbentang di belakangnya, lalu tiba-tiba muncul di hadapan Raja Malaikat jatuh, seolah-olah dia sangat menyadari sesuatu. Orang-orang dari kerajaan malaikat, melihat Liu Yun muncul, amarah Raja Malaikat jatuh mau tak mau sedikit mereda, menatap Xiaoyan dengan tatapan buntu. Kekuatan yang terakhir tak terukur, dan bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia mungkin tidak mampu melenyapkan yang terakhir. Tapi mengapa dia memiliki bulu garis keturunannya sendiri? Tidak ada waktu, ayo pergi. Namun, saat Liu Yun mencoba mengungkapkan semuanya, dunia di sini sedikit terdistorsi, dan satu demi satu aura mengerikan dan menakutkan datang dari kehampaan di kejauhan, dan beberapa di antaranya bahkan cukup kuat untuk mendistorsi segala sesuatu di sini. Lewat sini, setelah periode keseimbangan yang singkat, Raja Malaikat jatuh juga memimpin Xiaoyan dan semua orang menuju dunia bawah, tempat keberadaan Raja Kegelapan dan dunia bawah berada. Saya khawatir itu adalah salah satu dari sedikit tempat aman bagi mereka. Di atas kehampaan, kekuatan reinkarnasi yang dahsyat menyapu, dan lorong-lorong ruang angkasa bergejolak dengan aneh, bahkan ada beberapa hembusan napas yang besar dan menakutkan yang perlahan meluap, sungguh mengejutkan. Negeri dunia bawah ini benar-benar sekte jahat, dan mereka hanya bisa menggunakan pesawat ulang-alik jarak pendek. Kekosongan itu bergejolak, dan sekelompok bayangan hitam berhamburan keluar, dan seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan hikmat. Sepertinya pertempuran yang sangat sengit telah pecah di sini. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih yang pertama kali berbicara di antara kerumunan itu mengangkat matanya yang sayu, melirik dunia di sini, lalu menggelengkan kepalanya. Pria itu kabur lagi. Di kerajaan para malaikat, Malaikat Agung Beilein memandang Xiaoyan dan yang lainnya yang melarikan diri dengan cepat di kejauhan, dan matanya langsung dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Awalnya,
Dia ingin menggunakan kekuatan Dewa Petir untuk membuat aliansi api abadi gagal, tetapi Xiao Yan ini tidak bertindak sesuai akal sehat dan langsung membuka pintu masuk ke dunia bawah, yang benar-benar menghancurkan rencana kerajaan malaikat. Malaikat Agung Ares, yang dikelilingi oleh pasukan, dan Putra Tuhan, yang hanya ada dalam legenda di pusat dunia manusia, melirik pasukan jahat di bawah yang ditelan dan dimusnahkan oleh makhluk-makhluk mayat hidup, dan ada sesuatu di dalam hati mereka yang sedang mempertimbangkan sebuah keputusan. Hanya saja, pasukan orang-orang kuat di belakang mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergerak ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Di antara kerumunan itu, terdapat banyak sayap malaikat putih yang bersinar, dan satu demi satu fluktuasi mengerikan yang membuat orang bergidik. Para malaikat, dengarkan perintahku dan sucikan tempat ini sepenuhnya. Para penguasa terkuat kerajaan malaikat mengabaikan para penguasa terkuat di pusat dunia manusia. Sayap malaikat putih berkelap-kelip, dan api suci yang menyilaukan meletus dalam sekejap, memusnahkan pasukan jahat yang tersisa di sini. Namun, meskipun kekuatan mereka sangat sakral, pengaruh yang dapat mereka berikan pada makhluk undead sangat kecil. Lupakan Immortal Xuanzun. Kau habisi mereka dulu dengan metode ruang, jika tidak, begitu mereka bergabung dengan pembangkit tenaga dunia bawah, aku khawatir akan sulit bagi kita. Di antara puluhan tokoh berpengaruh di pusat dunia manusia, seorang pria paruh baya dengan semangat tinggi angkat bicara. Ya, mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu langsung mengangguk, lalu kecepatannya meroket, mengejar dan membunuhnya seperti bintang jatuh. Aris, jika perjalanan ke dunia bawah ini gagal, aku yakin kau lebih tahu taruhannya daripada aku. Melihat banyaknya malaikat yang membuang waktu karena kekuatan untuk mengepung dan menekan kejahatan, ekspresi Ren Zhenzi sedikit berubah dan dia menjadi marah. Jangan khawatir, mereka akan mati kali ini. Begitu suara itu berhenti, tempat ini langsung menjadi sunyi senyap. Jarak menuju tembok neter masih cukup jauh, jadi mari kita beristirahat sejenak. Kematian adalah yang pertama berhenti. Menatap pasukan koalisi yang tak bergerak di belakangnya, dia langsung terengah-engah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kekuatan dirinya dan Raja Malaikat Jatuh telah lama terkuras, sehingga bergerak dengan kecepatan tinggi seperti itu tentu saja membebani tubuh mereka. Mengapa kamu mengenakan bulu-bulu itu? Ketika semua orang melewati area dunia bawah yang gelap dan sampai ke langit di atas puncak gunung yang suram, Raja Malaikat Jatuh dan Dewa Kematian perlahan berdiri bersama, dan masih ada banyak kewaspadaan di mata mereka. Kekuatan dari banyak pria kuat di belakang Xiao Yan sedikit meningkat, dan sepertinya mereka siap bertarung kapan saja. Namun, pertempuran pertama di dunia bawah ini diakhiri oleh Xiao Yan, tetapi banyak malaikat jatuh di bawah Raja Malaikat Jatuh dan Dewa Kematian semuanya musnah. Jelas, untuk mengalahkan lawan, mereka juga membayar harga yang sangat mahal. Dia gadis yang cukup baik dan menyenangkan. Melihat sikap Raja Malaikat Jatuh, Xiao Yan sepertinya telah menebak sesuatu, dan langsung mencibir, tetapi dia tidak bersikap sopan kepada yang terakhir. Sebagai orang tua, sungguh memalukan membiarkan darah seseorang mengalir ke negara asing dengan begitu kejamnya. Situasi kembali tegang, dan Liu Yun segera berdiri dan menceritakan semua berita tentang King Yuan yang dia ketahui. Bencana sudah dekat, dan percakapan kosong ini, orang tua itu kagumi. Tepat ketika Raja Malaikat Jatuh mencoba mengajukan pertanyaan, kehampaan di gunung itu meledak dengan mengerikan, dan seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar dari kehampaan. Kekuatan pria ini, bahkan di tengah kehampaan, membuat semua orang merasa gelisah. Salah satu dari 3 tempat aneh di pusat dunia manusia. Dewa terlupakan Xuanzun. Dewa Kematian dan Raja Malaikat Jatuh saling memandang, dengan rasa takut yang tak berujung terpancar dari pupil mata mereka. Pria ini memiliki banyak prestasi di Perang Dunia Pertama, dan ia mencapai peringkat 9 reinkarnasi. Sekarang, setelah terjadi reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, kekuatan yang dimilikinya mungkin bahkan lebih mendebarkan. Hanya mengandalkan prajurit udang dan jenderal udang ini, saya khawatir akan sulit untuk saling menghentikan. Aku tak percaya masih ada orang yang tahu tentang lelaki tua itu. Di tubuh tua Wangxian Xuanzun, energi berwarna kuning muda muncul satu demi satu, lalu membumbung seperti api, dan suara tenang itu meledak di benak semua orang seperti guntur. Apakah ini puncak dari reinkarnasi 9 tingkat?
Pusat dunia manusia ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Raja binatang buas di samping Xiaoyan melangkah keluar, dan aura binatang buas ilahi yang agung dan ganas muncul, seolah mencoba menyaingi Xiaoyan. Aku akan menghentikannya. Kamu duluan. Tatapan mata Xiaoyan memancarkan kedinginan yang tak berujung. Dia menoleh untuk melihat pasukan yang mulai bergerak cepat di kejauhan. Tidak banyak waktu tersisa bagi mereka. Dengan kekuatan mereka, dan dua tokoh berpengaruh yang sekarat di dunia bawah, mereka sama sekali tidak mampu melawan gabungan kekuatan dari pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat. Terlebih lagi, tekanan yang dilancarkan oleh petarung hebat di depannya membuat hati Xiaoyan bergetar. Meskipun Raja Hewan Buas itu hampir tidak mampu melawan lawannya, jika dia melakukan kesalahan, dia pasti akan jatuh ke dalam situasi yang mengerikan. Tetapi, mengikuti suara Xiaoyan, Cailin, Yunyun, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa jarak antara setiap tingkatan peringkat 9 reinkarnasi bagaikan jurang, dan bahkan jika Xiaoyan menghadapi tingkatan terakhir, peluang untuk menang sangat tipis. Tidak ada waktu, kamu duluan, aku akan menyusul nanti. Dengan wajah muram, Xiaoyan berkata kepada semua orang di belakangnya, lalu melesat langsung ke depan Wangxian Xuanzun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka harus mengangguk, lalu dengan cepat terdorong, tersapu ke dinding yang tak terjangkau. Dengan kekuatan dan daya bertarung Xiaoyan saat ini, jika dia ingin pergi, dia mungkin hanya akan mengandalkan peringkat reinkarnasi tingkat 9, tetapi tetap saja tidak bisa menghentikannya. Mau pergi? Wangxian Xuanzun memperhatikan sosok orang lain yang melarikan diri dengan cepat, dan mendengus, sosok itu baru saja bergerak, tetapi ia mendapati sesosok hitam kurus muncul di depannya seperti hantu. Hal yang paling mencolok adalah nyala api warna-warni di bayangan hitam itu. Di dalam nyala api itu, dia benar-benar merasakan kembali sensasi jantung berdebar yang telah lama hilang. Lawanmu adalah aku. Xiaoyan melesat di depan Wangxian Xuanzun dalam sekejap, lengan bajunya melambai, dan kobaran api panas menyebar. Api suci yang baru saja muncul itu benar-benar mengacaukan tubuh Wangxian Xuanzun. Meskipun api suci 9 warna tidak memiliki semacam sifat ilahi, dan tidak dapat menguapkan kekuatan tertingginya, Xiaoyan tetap memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menggunakannya melawan seorang lelaki tua di tahap awal tingkat 9 reinkarnasi. Yang terpenting, Xiaoyan juga ingin mencobanya untuk melihat apakah kesenjangan antara kekuatannya sendiri di tahap awal tingkat 9 reinkarnasi dan puncak tahap awal tingkat 9 reinkarnasi dapat diisi dengan api suci 9 warna. Seandainya bukan karena kelalaian Master Batas dan yang lainnya, bagaimana mungkin kau bisa tumbuh menjadi keturunan klan Xiao? Hingga hanya tersisa 2 orang di puncak gunung ini, mata lelaki tua Wangxian Xuanzun tak kuasa menahan diri untuk tidak memancarkan niat membunuh yang dingin, menatap Xiaoyan seolah ingin membunuhnya sepenuhnya. Pusat dunia manusia, aku akan pergi ke sana cepat atau lambat. Menghadapi sikap sinis lelaki tua itu, Xiaoyan tersenyum tipis dan mengamati lelaki tua di depannya dengan waspada. Xiaoyan tidak banyak tahu tentang 3 keajaiban di pusat dunia manusia, tetapi menurut rumor, mereka semua adalah tokoh-tokoh tingkat penguasa yang dulunya maha kuasa. Baik dari segi kekuatan tempur maupun pengalaman bertempur, mereka jauh dari sebanding dengan lawan-lawan sebelumnya. Namun hari ini, waktu kematianmu telah tiba. Wangxian Xuanzun meraung dengan ganas, dan kekuatan di tubuhnya mulai melonjak, dan jejak cahaya kuning yang rumit, seperti larangan kuno di luar pemahaman Xiaoyan, terus-menerus terkondensasi di ruang hampa ini. Terlihat jelas bahwa kekuatan dan kemampuan bertarung orang ini bukanlah orang biasa yang baru saja mencapai puncak peringkat 9 reinkarnasi. Jangan malu, mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan rasa dingin yang tak terhitung jumlahnya samar-samar mengalir dari kedalaman pupil matanya. Cakar naga, menghadapi trik aneh lawannya, Xiaoyan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan sisik naga emas, dan segera mengubah tangannya menjadi cakar, lalu menghantam langsung Wangxian Xuanzun. Setelah sepenuhnya menyerap darah Raja Naga Emas dan kekuatan tulang Dewa Naga, kekuatan cakar Dewa Naga sudah sama dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga Emas. Cakar Naga Emas meluncur menembus kehampaan gelap, cakar naga raksasa itu melesat pergi, dan ada aura ganas dan brutal di atasnya, seperti guntur marah yang jatuh dari langit dengan penuh racun menghadapi kelupaan. Immortal Xuanzun melesat ke titik kunci.
Sebuah cakar menghantam, dan riak-riak emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berayun di kehampaan, dan seketika wajah Wang Xian Xuanzun menjadi jelek. Napas Raja Naga Emas, kemampuan bertarung tertinggi dari ras naga. Menghadapi serangan agresif Xiao Yan, wajah tua Wang Xian Xuanzun yang keriput perlahan memancarkan aura ganas, telapak tangannya berubah dengan cepat, dan seketika berubah menjadi jejak cahaya kuning samar, yang tiba-tiba menyatu dengan cakar naga Xiao Yan. Cakar naga itu menghantam mereka. Bang bang bang, keduanya bertabrakan, dan riak energi yang mengerikan menyebar, tetapi tidak menyebabkan dampak apapun pada keduanya, melainkan menyebabkan ruang hampa bergetar sedikit. Kamu sungguh dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, mata tua Wang Xian Xuanzun yang dingin tiba-tiba berubah menjadi warna yang indah, menatap Xiao Yan seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang sangat menggoda. Mengapa seranganku tidak akan efektif terhadapnya? Mungkinkah itu karena segel cahaya itu? Satu serangan gagal, tubuh Xiao Yan terhenti di udara, menatap Wang Xian Xuanzun yang terus mengumpulkan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan segera menggelengkan kepalanya. Kekuatan lelaki tua abadi ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga tingkat awal puncak reinkarnasi 9 kali lipat biasa. Melihat kecepatan pasukan hitam di kejauhan, aku khawatir mereka akan sampai di sini dalam 100 tarikan napas. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan segel mendalam abadi. Sebuah seringai, disertai dengan tanda cahaya yang menyilaukan, tiba-tiba muncul dari tengah alis lelaki tua itu, dan langsung menghantam Xiao Yan seperti seikat filamen cahaya yang tak terbendung. Kecepatannya sangat tinggi sehingga sulit diprediksi. Bahkan dengan kekuatan persepsi Xiao Yan, ketika berhadapan dengan kekuatan semacam ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantungnya berdebar kencang. Bahkan ketika cahaya Yin berada di dekatnya, ingatan di benaknya hancur sedikit demi sedikit. Yang terakhir melahap, serangan itu datang terlalu tiba-tiba, tetapi Xiao Yan bukanlah seorang generalis. Nyala api yang indah itu seolah menyambar keluar dari tubuh Xiao Yan secara naluriah, melompat di depannya, mengisolasi kekuatan cahaya aneh itu dari udara kosong. Suhu di ruang hampa yang gelap seketika menjadi mendidih. Asteris itu sedikit menyatu, lalu gelombang api yang menyilaukan meledak keluar seperti naga ganas. Puff! Ketika segel cahaya aneh itu terkikis di depan Xiao Yan, seolah-olah mengabaikan banyak kekuatan, tubuh Xiao Yan sedikit bergetar, dan bahkan api suci, reinkarnasi, dan kekuatan lain di dalam tubuhnya menjadi gelisah secara bersamaan. Raut wajah Wang Xian Xuanzun yang terjerat oleh api suci yang indah dan naga api seketika menjadi muram, dan naga ganas yang berubah bentuk akibat api suci yang indah itu juga membuatnya sangat stres. Cobalah ini, mata api suci. Sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba membentuk lengkungan aneh, dan istana spiritual di tubuhnya langsung bergejolak. Dengan pengerahan energi tersebut, sepasang mata vertikal jiwa yang menjulang muncul di atas kepala Xiao Yan begitu saja. Jenis serangan ini adalah serangan jiwa terkuat yang dapat dilancarkan Xiao Yan saat ini. Gabungan kekuatan jiwa dan api suci. Melihat seluruh tubuh Xiao Yan untuk sementara diselimuti oleh segel cahayanya sendiri, raut wajah Wang Xian Xuanzun semakin sulit dilihat, karena kekuatan pelupakan para abadi tampaknya diisolasi oleh Seng Yan atau kekuatan lain. Menggagap, pupil Saint Flame sekecil debu, tetapi di bawah kendali halus Xiao Yan, pupil itu terbuka seketika, seperti pupil kuno yang telah tertutup selama bertahun-tahun, dan langsung terkunci setelah terbuka. Jiwa itu bergejolak di kehampaan yang remang-remang, membentuk lingkaran, dan api suci meluap darinya, lalu segera melesat ke arah Wang Xian Xuanzun dengan kecepatan yang melampaui pengetahuan. Sekarang, aku ingin melihat bagaimana kau menghadapinya. Di telapak tangan Xiao Yan, sebuah platform teratai yang indah perlahan terbentuk, tetapi matanya selalu mengawasi Xuanzun yang masih terlupakan. Dengan kekuatan jiwa yang mendekati alam para dewa, dikombinasikan dengan api suci 9 warna, bukankah begitu mudah untuk menghadapi keterampilan bertarung yang secara khusus ditujukan untuk menyerang jiwa? Lupakan segel mendalam keabadian, lupakan penghakiman keabadian. Menghadapi serangan jiwa penghancur Xiao Yan, jejak tangan Dewa Pelupa Xuanzun berubah lagi, dan jejak cahaya aneh di depan Xiao Yan menghilang seketika dan melesat langsung di depannya dari udara kosong. Bang! Pada saat yang sama, pupil api suci juga bertabrakan sepenuhnya dengan segel cahaya aneh itu,
dan seluruh dunia bergema dengan raungan jiwa yang membisingkan. Namun, keduanya belum meletus menjadi fluktuasi yang lebih merusak. Segel cahaya aneh itu sebenarnya menggerogoti sedikit demi sedikit, menutupi pupil api suci, merampas segalanya darinya. Dengan munculnya pemandangan ini, senyum di wajah Xiao Yan di kejauhan secara bertahap digantikan oleh kedinginan. Retakan, sebuah suara pelan terdengar, dan fluktuasi konfrontasi antara keduanya menghilang seketika, dan mata api suci, yang belum meledak sepenuhnya, juga secara sepihak memutuskan kontak dengan Xiao Yan. Pada mata api suci, selain kekuatan asli Xiao Yan, terdapat juga kekuatan gaib. Namun yang pasti, Xiao Yan tidak dapat mengendalikan kekuatan gaib tersebut. Akan kubiarkan kau merasakan akibat dari seranganmu sendiri. Begitu suara itu berhenti, suara-suara jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni Wangxian Xuanzun, dan segera mengikuti pupil api suci itu, dan targetnya tiba-tiba berubah menjadi Xiao Yan. Cobalah ini. Sampai saat ini, Xiao Yan juga berniat untuk mundur. Alas teratai yang indah di telapak tangannya telah terbentuk sempurna, dan matanya sedikit berkedip. Berdengung. Begitu suara Xiao Yan berhenti, telapak tangannya yang berbentuk telapak teratai menghantam lawannya, dan sosoknya dengan cepat mundur. Di kehampaan yang remang-remang, tiba-tiba muncul sebuah panggung teratai melingkar yang perlahan membelah kehampaan. Di tengah panggung teratai itu, pilar-pilar api yang indah dan tak terhitung jumlahnya bahkan meletus terus-menerus, menghantam Wangxian Xuanzun. Dengan formasi dan kecepatan yang menakutkan itu, bahkan Wangxian Xuanzun pun, rasa takut di hatinya meningkat dengan sangat cepat.